400 sesi hari ini full 400 peserta insya Allah, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah. Sukses. Demikian pagi ini dari UIN Bukit Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih UIN Bukit Tinggi yang telah mempersiapkan ujian ini dengan Suaranya gimana Pak? Dari UIN Jakarta. Jakarta. Ya. Laporan. Di UIN Jakarta juga sudah hadir. Ini dari Pak Ketua Panitia Pusat, kemudian juga Pak Inspektur Jenderal, Inspektur Investigasi, dan sejumlah Panitia Pusat. Samping saya juga ada Pak Panitia Pusat, Profesor Mujib, kemudian Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum. Alhamdulillah insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Ada 27 secara keseluruhan tempat ujian. 27 ruang Bapak ya. Selama 5 hari pelaksanaan, insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ya, saya Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Ahmad Tholabi. Ya, mohon doanya biar semuanya berjalan dengan lancar, insya Allah. Terima kasih Prof dari Jakarta. Semua ruang berjalan. Pak Mujib gak ngajak-ngajak sampai situ ya. Maksudnya Pak Asep. Alhamdulillah Jakarta beres. Habis ini langsung ke Padang. Di Padang ada Pak Wamen ya? Mungkin bisa ke Padang kali. Barangkali Pak Wamen sudah ada di lokasi. Baik, nanti direncanakan jam 8 Prof Mujib, Pak Wamen akan ke Padang. Loh. Pak Mujib, siapa Pak Mujib? Alhamdulillah sehat Pak Undang. Ya, Masa keren lancar semua Pak Undang, lancar semua. Alhamdulillah Prof. Iya. Saya diminta untuk dampingi Pak Ketua di sini sebentar, nanti sore meluncur ke Padang. Siap, siap. Salam buat Powerex 1. Nuhun, Pak Undang. Tes, halo. Halo. Assalamualaikum Pak Mujib. Waalaikumsalam, Bu Rektor. Sehat Bu Rektor. Nah saya tahunya yang di situ Pak Mujib. Oh ada Pak Warek Nggih, Pak Warek satu. ini. Assalamualaikum. Bu Rektor. Ya. J. Alhamdulillah sehat semuanya, nggih. Nggih, insyaallah. Alhamdulillah sehat Bu Rektor. Saya mau menyapa Pak Undang juga. Pak Undang Siap, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Rektor. Ini mumpung saya masih berkesempatan ini untuk bisa langsung menyapa, melaporkan. Alhamdulillah lancar dan sudah dimulai. Kita akan selama 7 hari itu masing-masing 3 sesi, sejumlah total 1.260 para panitia nasional yang ada di ruang Zoom masing-masing. Dan ini semoga di Semarang Bu Rektor. Di Semarang? Iya. Oke siap. Oh iya itu ada tulisannya. Mohon maaf, nggih. Ada gambarnya Wali Songo. Oh iya.
Iya, wali itu 9 kok ya di Semarang semua ya, Mbak disebar-sebar yang lain gitu loh. Ini Bu Rektor sendirian kendel banget. Ada Pak Biro ini di samping saya, ada tim. Nih Pak Biro ini Pak. Oh iya. Pak Undang, Ada Pak Pak Undang, Biro. mohon izin. Siap, siap. Pak Undang, jam 8 siap untuk telekonferensi dari sini ya. Yang lain nanti di mute. Oke, siap, siap. Ya, yang lain di Siap mute Mas semua. Rizza, siap. Mas Prof. Rizza. Oke. Itu kayak di TK, Prof. Siap, Siap, siap. Ya, kasih. Nanti 2 menit sebelum ini mungkin di cek sound dulu mungkin Mas Riksa ya. Dari Jam 8 ya Pak Riksa ya? Cek sound. Pak Undang oke ya, kedengeran ya? Jelas, Siap, jelas Pak. Pak Fedi, jelas. Siap. Pak Sekjen sebentar lagi sampai. Siap. Assalamualaikum. Saya kedengaran dari UIN Bandung barusan mana ya Pak Eri? Oh iya, UIN Bandung sudah siap, Pak Undang sedang berlangsung sekarang ya, pesertanya udah masuk semua. Halo Pak Heri, apa kabar? Sehat Pak Kiai? Masya Allah, lama tak sua kita. Anak Pak Eri ini. Udah kangen sama senyumnya Pak Heri, mah? 413. Mana yang lain Pak Eri? Ya, Timnya mana Pak Eri? timnya lagi keliling timnya. Nah ini ada Pak Koordinator Akademik, Pak Warik 1 barusan ke kelas-kelas. Oke. Di balik layar banyak. Pak Undang sehat, Pak Undang. Alhamdulillah Pak Edi, Damang Pak Edi. Saya. Punten tengah bantosan didinya yang monitor dari sini. Tes. Satu slide tadi. Iya, komputernya yang bermasalah. Tapi aman Pak Edi di sana Pak Edi? Alhamdulillah aman Pak Undang. Oke. Ya lancar, mudah-mudahan selanjutnya juga lancar. Oke. Salam buat teman-teman di sana Pak Eri, Pak Edi. Mudah-mudahan sehat selalu dan Amin, amin, sukses. sami-sami Pak Undang. Pak Undang di mana posisi Pak Undang? Kirain di Bandung, Pak. Di Bandung sebelah Pak Edi ini. Di belakang Pak Edi itu di belakang Pak Undang merantau terus ya. Oh, bidang akademik. Tur nuhun Pak Eri, Pak Edi dari Ya, Bandung. sami-sami nuhun Pak Undang, Pak Kiai Hafid, terima kasih. Ya, dari Sorong sudah aktif Sorong? Izin Pak Undang, kita sudah aktif, sudah mulai ini mengerjakan para pesertanya. Sip, betul Bu. Karena kita sudah mulai tadi jam 7.30 tepat ya. Ya. Iya. Alhamdulillah sudah Ternate juga sudah ini. Ada 2 orang yang tidak sempat mau undang. Tidak hadir maksudnya Pak atau Tidak gimana? hadir karena cuaca 1 minggu terakhir kita untuk Maluku Utara cuacanya kurang bagus sehingga dia nggak bisa ke Ternate. Dari mana itu? Jika Pulau Sula dikonfirmasi. kali itu. Morotai, Pak Yai. Morotai ya. Iya. Oke. Nanti dilaporkan aja mungkin Bapak Ibu ke Sapa ya kalau ada kendala-kendala terkait dengan pelaksanaan ini sebelum ataupun setelah ataupun ketika pelaksanaan kalau ada kendala mohon sampaikan saja. Siap Pak Undang. Untuk diarahkan penyampaiannya detail kronologi ya Pak ya, supaya bisa kita pertimbangkan situasinya. Siap. Untuk sementara dari Ternate informasinya seperti itu Pak Undang. Siap. Terima kasih informasi untuk laporan dari Ternate ya. Pak Aldi, pare-pare aman Pak Aldi? Izin Pak Ketua, kami ada kendala teknis sedikit ini. Kemarin waktu hari Jumat itu ada penambahan backup Berangkat ya? genset, ya. Tiba-tiba ternyata enggak kuat, baru sementara diperiksa oleh tim teknis di sini. Oke, tapi sebenarnya jalan ujiannya Pak? Ujiannya belum Pak Ketua, karena ini listrik. Oh, kendala listrik. Ya. Oke. Sementara di Pare-pare. Siap. Siap. Diinformasikan aja nanti Pak ya ke Sapa Pak ya.
Ini Pak Yai Hafid lagi menunggu informasi sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stein Majene, Mas Undang. Ini suaranya terdengar jelas ini. Ketawa. Teman-teman langsung ketawa. Mas Undang, Stein Majene. Siap, Bu Rektor. Suaranya kayak siap request playlist. Ketua ini suaranya Suaranya memang khas ini. Iya. Oh, lagu apa, Prof? Itu kalau khas berarti Yayan Jember dong. Oh, Suaranya Stein Majene dong, bukan Uin khas. Oke, silakan Bu Rektor informasinya. Aduh, itu kue-kue di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Pokjati SSE yang kami hormati, kemudian para peserta UMPTKIN dari seluruh PTKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan total sesi kita di Stein Majene ada 2 hari. Hari ini tanggal 29 Mei hingga 30 Mei. Total sesi peserta 311 peserta. Saat ini ujian sudah berlangsung di 3 ruangan. Ruang pertama hadir 20 orang, ruang kedua hadir 20, kemudian ruang ketiga ada kurang 2 orang, jadi cuma 18. Total peserta ujian hari ini di sesi 1, 58 orang. Oke. Terima kasih banyak Mas Undang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Stein Majene, Papua Sila. Pak Undang, sebelumnya menyela sebentar Pak Undang untuk diinformasikan kepada para pimpinan yang hari ini on desk di masing-masing panlog bahwa nanti jam 8 Pak Wakil Menteri akan berada di ruang komunikasi kita, jadi mohon untuk sementara standby di desk panlog masing-masing. Terima kasih Pak Yai Hafid. Nanti jam 8 tepat ya. Nanti Pak Omen akan hadir di ruang Zoom meeting kita. Mohon Bapak Ibu. Silakan. Dari Bengkalis. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Uda. Selamat pagi. Telah hadir bersama kami pimpinan Stein Bengkalis untuk melaporkan kondisi terkini dan keadaan terkini dari panlog Stein Bengkalis. Kami silakan ke Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan tidak bermasalah dan bersamaan SSE dan PPKN tahun 2023 ini. Kami dari Stein Bengkalis atas nama Ketua dan seluruh jajaran khususnya anggota dan unsur pimpinan dari Stein Bengkalis melaporkan bahwa alhamdulillah pada kondisi hujan tadi malam tidak mengganggu pelaksanaan SSE pada hari ini. Kami dari Stein Bengkalis berjumlah yang mengikuti ujian 226 calon mahasiswa yang terdiri daripada 8 sesi dan insya Allah pada tanggal 31 nanti 2 sesi, jadi 8 sesi, 293, 33 sesi dan 31 2 sesi. Pada sesi pertama ini dapat kami laporkan bahwa dari 30 peserta yang seharusnya hadir, ternyata ada 3 peserta yang tidak hadir tanpa keterangan yang kami tidak tahu juga, dan kami sudah berusaha untuk menghubungi sesuai dengan nomor HP yang berada pada pendaftar, namun tidak ada jawaban yang kami terima tentang mengapa beliau tidak hadir. Mudah-mudahan untuk sesi kedua, ketiga dan selanjutnya peserta dapat hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Itu yang dapat kami laporkan.
dari 226 peserta mudah-mudahan dapat terjalin dengan baik. Siapa yang akan berkeinginan atau benar-benar mereka ingin masuk ke STAIN Bengkalis, dan kami mohon juga doanya karena kami ini adalah pendiri yang terdepan terluar, mudah-mudahan dapat memenuhi keinginan, tapi tidak termasuk yang tertinggal. Siap. Nah, tidak tertinggal. Mudah-mudahan dapat merekrut semua aspirasi masyarakat dengan berdirinya STAIN Bengkalis. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia nasional yang telah memberikan fasilitasi dan seluruh panitia lokal yang bekerja keras walaupun dengan dana yang minim. Ini 226 dibanding dengan orang yang ribuan, tapi tidak mengurangi. Ini tidak dapat kami sampaikan. Kami sebagai yang sebelah saya ini adalah Pak Saiful Najar, Wakil 1 selaku penanggung jawab di bidang akademik ini. Yang di sebelah kiri ini adalah Ibu Nadia Paika, sekretaris daripada panitia lokal, dan yang penaja utamanya ini Pak Muhajir di Padang. Mungkin tidak asing lagi pada Pak Ujang. Siap. Sehat dan dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mereka akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari STAIN Bengkalis, salam buat Pak Muhajir ya yang terus kontak kami. Terima kasih Pak Muhajir. Beliau selalu aktif kepada kami, Pak. Ini berkat beliau kita semua bisa berjalan lancar ya. Mudah-mudahan lancar Bapak Ibu ya yang di Bengkalis. Walaupun dengan 226 peserta, tapi saya yakin semangatnya sama semuanya. Jadi kita doakan semuanya lancar Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih sekali lagi ucapkan ke STAIN Bengkalis. Sembilan menit lagi Bapak Ibu, jam 8 nanti ada Pak Wamen. Jadi kami mohon Bapak Ibu yang di unlock untuk tetap standby di mejanya masing-masing atau di Zoom saat ini. Oke, Salatiga, silakan Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan dan terhormat panitia pusat ujian masuk PNN tahun 2023 secara daring. Nah ini perlu kami laporkan secara singkat untuk UIN Salatiga itu jumlah peserta yang ikut di sini adalah 1.239. Itu nanti terbagi menjadi 10 sesi. Ya, untuk sesi pagi ini itu ada 125 dalam 5 ruangan. Ada peserta yang belum hadir sampai dengan saat ini belum yang khusus yaitu yang difabel itu ada 2 guna kereta itu nanti masuk sesi 3 dan sudah kami tangani secara khusus dan kami siapkan sesuai dengan kebutuhan dan kami sudah menyusun ini semua persiapan sesuai dengan petunjuk dan pelaksanaan yang digunakan sebagai suatu pedoman pelaksanaan ujian masuk PTKIN tahun 2023. Saya Biro UIN Salatiga melaporkan singkat seperti itu Bapak, mengingat waktu untuk jam 8 saya kembalikan. Kalau ada pertanyaan kami terima kasih. Terima kasih dari Salatiga.
yang sudah menginformasikan kondisi di Salatiga. Terima kasih Pak ya. Di Pak Biro lancar di sana ya, tidak ada kendala. 7 menit lagi. Tes. Waktu Indonesia bagian Barat. 8 menit lagi, 6 menit lagi ya Pak Fendi ya. Pak Undang Wamen akan menyapa kita. Pak Undang. Siap. Pak siap Pak Fendi. Pak Sekjen sebentar hadir di sini. Tadi sudah kunjungan ke lokasi. Bentar sedang menuju ke aula. Oke. Nanti di hostin. Terima kasih informasinya Pak Fendi. 5 menit lagi berarti ya. Harus sekep lagi OTW ya Pak sudah Fendi. Masuk ini. Ya, selamat datang Pak Sekjen, Pak Irjen, dan Pak Ketua, serta Pak Rektor UIN Surakarta, Pak Inspektur Investigasi, dan para Wakil Rektor. Dipersilakan untuk naik ke... Ya Prof, ini ruangan pos kita Prof, Pak Sekjen. Ada tim Sapa, ada tim ini. Pak Undang. Ya, selamat datang. Ya, silakan. Pak Siap. Sekjen, kemudian Pak Irjen, kemudian Pak Ketua Umum Panu MPTKN tahun 2023. Dan kami persilakan Pak Rektor untuk menyapa seluruh Panlok yang berada di seluruh PTKIN dan 1 PTN yang ada di Unsika. Sebagai informasi, ini sudah jam 7.55 Pak segenap pimpinan bahwa ini sedang berlangsung ujian di ruangannya masing-masing. Jadi kami bagi 2 Zoom, ada Zoom khusus untuk ruangan ujian dan Zoom untuk komunikasi di antar Panlok. Alhamdulillah sampai saat ini ujian berjalan dengan lancar. Tinggal kita menunggu informasi dari para Panlok ketika ada kendala teknis yang berada di lapangan. Terus selanjutnya saya persilahkan pada segenap pimpinan yang ada di UIN Jakarta. Monggo Pak Penny dipersilakan untuk di Jakarta. Di Zoom ini semua Mas yang kelihatan pesertanya. UIN Jakarta mohon untuk di mute. Halo, suara masuk Pak Undang? Masih unmute Pak? UIN Jakarta masih mute. UIN Jakarta masuk Pak Undang suara? Oke, dengar Prof. Silakan Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita hormati Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Rektor UIN Jakarta, dan seluruh pimpinan PTKIN yang hari ini hadir bersama kita melalui Zoom, mengamati, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam nasional se-Indonesia yang dilaksanakan mulai hari ini tanggal 29 sampai 8 hari setelah ini. Perlu kami laporkan kepada Pak Sekjen, Pak Irjen, dan Bapak-Bapak Ibu semuanya bahwa kegiatan ini diikuti oleh 59 perguruan tinggi, 58 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan 1 perguruan tinggi Islam. Kemudian diikuti hampir seluruh peserta dengan sehari 3 shift, kemudian menyesuaikan jumlah pendaftar. Jadi jumlah pendaftar digabung dengan jumlah kapasitas komputer, hardware, dan softwarenya, maka kemudian menjadi total pelaksanaan ujian kali ini. Misalnya di IAIN Fatahul Muluk dan IAIN Sorong cukup 1 hari ini saja selesai. Beberapa kampus ada yang 2 hari, UIN Jakarta ini 5 hari, kemudian ada yang sampai 8 hari karena pendaftarnya banyak, kemudian softwarenya atau sarananya tidak banyak sehingga mengikuti. Soal disesuaikan dengan dinamika yang ada di masing-masing. Karena itu pada pagi hari ini kita ingin mendapatkan cerita dan laporan dari masing-masing Panlok, panitia lokal bersama Pak Rektor dan panitia yang ada. Tapi sebelumnya
kita mohonkan kepada Pak Sekjen untuk bisa memberikan sambutan dan arahan, juga nanti disusul Pak Irjen. Mohon maaf, Pak Menteri, Wakil Menteri Agama sudah nyambung belum di Padang ya? Belum ya? Ya, memulai koordinasi ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Pak Sekjen, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali untuk bisa memberikan arahan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah mabadah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Bapak Dr. Faisal Ali Hashim. Yang saya hormati Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep. Yang saya hormati Ketua Umum Panitia Lokal SPAN UMPTKIN, yang juga Rektor UIN Wali Songo Semarang, Bapak Profesor Imam Taufik, seluruh jajaran Wakil Rektor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Inspektur Investigasi, Bapak Ibu semua, Pak Kepala Biro, dan para hadirin yang berbahagia, dan saya banggakan para rektor dan seluruh panitia lokal SPAN UMPTKIN se-Indonesia yang berjumlah 59. Tentu yang pertama kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa melakukan koordinasi sekaligus mendengarkan jalannya ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri se-Indonesia, dan ini bagian dari upaya Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, untuk selalu melakukan perbaikan dari aspek pertama kali tentu adalah ujian masuk, karena pintu masuk pertama kali terkait dengan kontrol kualitas untuk memperoleh rekrutmen mahasiswa yang baik itu adalah ada pada ujian masuk, sehingga ini salah satu bagian dari step pertama kali input mahasiswa untuk memilih yang terbaik di antara yang baik dalam hal ini, sehingga perguruan tinggi bisa melakukan antisipasi terkait dengan peta kemampuan dari ujian masuknya, untuk kemudian dilakukan pencerahan, pemberian pengetahuan, dan juga tentu karakter yang ada di perguruan tinggi. Dan kita bersyukur karena sesuai dengan informasi yang kami peroleh bahwa hampir setiap tahun juga minat publik untuk masuk perguruan tinggi kita ini naik, mengalami grafik. Ini tentu trust dari masyarakat itu semakin membaik, dan ini modal yang kuat untuk melakukan penguatan di segala aspek di perguruan tinggi. Dan saya yakin dan percaya juga dengan adanya kontrol kualitas dari sisi ujian masuk ini tentu juga akan memberikan input yang baik, terutama dari potensi baik akademik maupun non akademik yang ada di perguruan tinggi keagamaan ini, karena jalur-jalur sudah disiapkan semuanya, jalur prestasi akademik, prestasi non akademik juga ini bagian dari sebuah kombinasi yang menurut saya sangat baik untuk melakukan pemetaan yang baik ke depan untuk mengembangkan prestasi mahasiswa, dan ini tentu tanggung jawab rektor untuk hal itu. Yang kedua tentu saya harapkan juga pada dimensi ini yang terkait dengan perkembangan regulasi di PTKIN atau perguruan tinggi pada umumnya, terutama menyangkut soal SDM, terutama yang lagi adalah terkait dengan surat dari Menpan RB terkait dengan guru besar itu dan rektor kepala. Ini kita diapresiasi oleh
Menpan RB dan juga oleh Kemendikbud bahwa kita tidak ada gejolak yang sangat berarti. Nah, meskipun itu pada dakdikduk semua para guru besar dan para rektor kepala, tetapi kita jauh lebih smooth karena kita memiliki ya modal dasar yakni dimensi keagamaan. Saya rasa juga saya harapkan dengan adanya ini ya tidak mengganggu proses pembelajaran di PTKIN ya, yang itu biar itu urusan administrasi, tidak mengganggu pada dimensi proses pembelajaran di perguruan tinggi. Dan saya harapkan juga masing-masing perguruan tinggi bisa memetakan dari tahun ke tahun program studi yang paling diminati ya, lalu kemudian tujuannya bukan untuk menghilangkan yang tidak diminati, justru yang tidak diminati ini untuk kita evaluasi apa sebabnya ya, sehingga ini menyangkut eksistensi sejarah prodi. Saya khawatir kalau prodi kemudian nggak ada peminat kemudian hilang, maka hilang dalam sejarah. Saya tidak ingin itu, maka harus ada evaluasi yang menyeluruh untuk kemudian dilakukan penguatan-penguatan. Misalkan ya nanti pihak Direktorat Jenderal ya kalau perlu S1 yang miskin peminat itu diberikan support beasiswa afirmasi ya, satu kelas saja lah supaya eksistensi akreditasinya juga bagus. Nanti kalau nggak ada peminatnya ya nggak ada, jadi ada beasiswa satu kelas untuk prodi yang paling miskin diminati. Di antaranya kita punya peta di perguruan tinggi yang paling prodi yang paling diminati dan yang paling tidak diminati, sehingga kita bisa melakukan evaluasi tadi untuk memberikan beberapa afirmasi-afirmasi yang bisa kita lakukan sehingga program studi ini tidak mati suri. Nah, tapi justru bisa mengejar ketertinggalan peminat, karena saya rasakan ada ya filosofi program studi dibuka itu mesti tentu ada manfaat yang akan diraih. Ini soal mungkin apakah dari pihak perguruan tinggi kurang sosialisasi, kurang publikasi, atau sebaiknya bagaimana, atau kurang menjemput bola. Dan saya sedih juga man yang punya potensi yang besar itu malah justru pilihan utamanya bukan di kita. Ya man IC itu mesti nggak mau milih. Kalau UIN Jakarta masih lumayan, masih ada fakultas kedokteran ya. Tapi kalau yang lain yang nggak ada, saya rasa nggak ada UIN lulusan man IC Serpong memilih YIN Pontianak misalnya, nggak ada. Ya, ini perlu evaluasi semuanya. Apakah para rektor ini tidak pernah menyapa siswa-siswa yang ada di man IC, atau yang kedua memang sejak awal man IC itu settingannya diperuntukkan memang bukan untuk ke PTKIN. Ini saya sedih kalau begitu, karena ada talenta-talenta madrasah yang luar biasa tapi dimanfaatkan oleh perguruan tinggi di luar kita. Sesungguhnya itu bisa kita ambil ya, kalau perlu afirmasi udah kuliah di tempat saya gratis lah, kali beasiswa, dan itu akan dipush, mereka akan tentu akan bisa memacu prestasi mereka karena inputnya akan jelas bagus ya, sehingga di perguruan tinggi itu akan mengangkat daya tarik dan prestasi yang akan diraih oleh perguruan tinggi. Ya, saya rasa kalau di sini sudah UIN Jakarta saya lihat, tapi yang teman-teman semua yang ada di daerah tentu ini juga perlu extraordinary untuk melakukan sosialisasi kepada madrasah, kemudian memberikan pencerahan bahwa meyakinkan pada siswa-siswi madrasah kita. Kalau perlu ada semacam fanatisme Kementerian Agama, misalkan ya hukumnya makruh kalau tidak daftar di PTKIN, misalkan begitu, ada fatwa gitu kan lebih bagus. Saya pernah mengatakan malah hukumnya haram ketika di Man IC Banjarmasin. Saya katakan anak-anakku, saya mengatakan tidak berarti Kementerian Agama tidak memiliki perguruan yang hebat. Kita bisa bersaing dalam skala nasional, juga kita bisa bersaing. Tapi saya sayangkan teman-teman siswa ini, anak-anak saya semua ini malah justru yang diimpikan dalam benaknya itu adalah sekolah di Inggris, sekolah di Jepang, sekolah di UI, di UGM, tidak pernah sekolah di PTKIN. Ya, karena itu para guru BK dan seterusnya harus memberikan dari sejak awal untuk memberikan bimbingan agar diarahkan pada perguruan tinggi yang bagus di kita. Ya, kita punya talenta madrasah yang luar biasa. Ya, coba misalkan dalam lomba
robotik nasional internasional. Coba yang juaranya udah masuk di UIN Jakarta, kita beri support beasiswa, itu kan sudah modal besar untuk dikembangkan di perguruan tinggi. Saya rasa mungkin itu sedikit, mungkin Pak Irjen mohon bisa memberikan masukan pada teman-teman ini perguruan tinggi, terutama di sini mungkin tata kelola masuk perguruan tinggi ini agar supaya tidak terjadi kasus-kasus seperti di perguruan tinggi yang lain, ada terkait dengan aparat hukum, sehingga kita betul-betul memperhatikan aspek akademik, ya, aspek intelektualisme dan integritasnya bisa diandalkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bekerja, mudah-mudahan kita dari SPAN UMPTKN ini bisa mendapatkan talenta-talenta mahasiswa kita yang luar biasa sehingga bisa mendongkrak prestasi terutama ranking perguruan tinggi kita di skala nasional maupun internasional. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen atas arahannya mengingatkan pada kita bahwa ini momentum untuk mencari dan mendapatkan calon mahasiswa yang unggul dan berkualitas, talenta-talenta masa depan yang keren, sehingga persiapan dan pelaksanaan ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baru kami laporkan Pak Irjen, Pak Sekjen, peserta yang mengikuti UMPTKN ini berjumlah 95.769 orang, laki-lakinya 37%. Perempuannya 63%, jadi ada 60.000. Kemudian dari sisi jumlah berbasis pendaftar agama, yang agama Islam 95%, ada dari Kristen 12, dari Hindu 2, dari Buddha 2, Katolik 1, kepercayaan dan lain-lain ada 7. Jadi kita sudah sangat ini terbuka, jadi inklusif untuk yang lain. Dari asal sekolah, pendaftar dari madrasah aliyah ada 41.592, SMA ada 37.000 sekian, SMK ada 12.000. Ini angka yang berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu agak imbang antara SMA dengan aliyah. Dulu Sekarang dilaporkan di Sapa itu tadi kejadian. Sekarang signifikan. Ya, tolong disesuaikan di mood yang lain. Kemudian dari sisi tahun ini ada 79 orang peserta defabel Pak Irjen. Jadi yang tunadaksa ada 22 orang, tunagrahita 26 orang, tunanetra 16, tunarungu 14, dan tunawicara ada 1. Karena itu nanti ini perlu persiapan dan kesiapan masing-masing paneloג khusus bagi yang ada peserta yang defabel. Selanjutnya kami mohonkan Pak Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Faisal untuk bisa memberikan arahan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekjen, Pak Rektor UIN Syarif Hidayatullah, dan Ketua Panitia SPAN UMPTKIN tahun 2023, Pak Imam, Pak Rektor UIN Wali Songo, seluruh juga para rektor yang hadir dalam Zoom ini, kemudian juga Pak Ahmadun, Pak Inspektur Investigasi, dan seluruh teman-teman semuanya, para pejabat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di seluruh Indonesia. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa. Alhamdulillah kita pagi ini bisa berkumpul di sini, dan selain selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pak Sekjen dan teman-teman semuanya, saya bersyukur alhamdulillah ya. Saya ngecek kemarin itu kalau di seleksi perguruan tinggi ini bisa dibilang hampir nggak pernah ada pengaduan Pak Sekjen. Jadi kita bersyukur. Berbeda kalau PPDB itu yang MAN, MTS, bahkan MIN sekalipun tiap tahun selalu ada gitu ya. Bukan hanya pengaduan, kadang-kadang ya minta tolong
titip lulus. Ini tentu ini kadang-kadang bikin pusing kepala kita gitu. Jadi tapi alhamdulillah di perguruan tinggi PT KIN kita ini enggak adalah sampai saya lihat ini artinya apa? Proses yang kita lakukan itu sudah betul-betul fair ya, dan ini tentu menjadi bagian dari kebanggaan kita. Karena begini ya, kalau kita ingin memulai sesuatu yang baik itu tentu tata kelolanya harus kita jaga. Tata kelola itu baru bisa kita jaga dengan baik apabila trust itu muncul, Pak. Jadi kita itu sering sekali kita tidak bisa melakukan sesuatu itu tidak bisa optimal karena trustnya itu nggak ada, Pak. Jadi kalau trustnya, kepercayaan itu udah hilang, itu sulit, Pak, untuk kemudian mengembalikan hakikat keberadaan dari, katakanlah seperti yang pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu untuk masuk ke perguruan tinggi. Makanya tadi saya tanya sama Pak Rektor, karena saya tahu, Pak, hampir semua yang ini makanya saya sepakat dengan Pak Sekjen tadi. Saya mencoba mencermati, ada hipotesis saya sekarang, umumnya mahasiswa yang di situ ada apa namanya, program studi umum ya, seperti ada Fakultas Kedokteran, ada Saintek ataupun FEBI, itu kecenderungan mahasiswa itu cukup tinggi, Pak, masuk situ. Animo cukup tinggi. Nah ini kan di sisi lain itu beberapa yang perlu menjadi cikal bakal perguruan tinggi kita seperti Tarbiyah atau Usuluddin, itu kecenderungan juga menurun, Pak. Nah ini kan sesuatu yang harus sesuatu yang tentu harus segera kita pikirkan, Pak, supaya menjadi cikal bakal trademarknya perguruan tinggi Islam itu nggak hilang gitu, Pak. Sehingga saya sampaikan kemarin ke Pak Dirjen ini, dulu ada pertanyaan begini ya, di Pak Sekjen mungkin masih ingat, Pak Sekjen, pertanyaan di DPR. Apa sih perbedaan pendidikan yang dikelola oleh Kemdikbud dengan pendidikan yang kita kelola, Pak Sekjen? Kan pernah ada pertanyaan tuh. Gitu. Lalu pertanyaan DPR kan, kalau memang sama, kenapa nggak disatuin saja di sana, kan gitu dulu itu. Nah lalu kalau memang berbeda, harusnya ada treatment juga yang berbeda, Pak. Salah satu yang sekarang kita keluhkan itu kan contohnya anggaran KIP, Pak Sekjen ya. Kita di PT KIN itu kan sangat rendah sekali, Pak, dibandingkan dengan di PTN yang dikelola Dikbud, Pak. Jadi salah satunya tentu perjuangan kita harus memberikan nilai lebih daripada kita. Kalau katakanlah begini, Pak, saya selalu menyampaikan kalau kuliah di FEBI, Pak Rektor, kalau dia mendalami mata kuliah umum, apa perbedaan kalau dia kuliah di tempat lain, Pak, di umum, katakanlah UI, Pak? Keunggulan apa kalau ini? Itu yang perlu kita tonjolkan gitu, Pak. Nah ini saya melihat, Pak, mungkin ini menjadi challenge buat kita semua, tantangan buat kita adalah menginternalisasi nilai-nilai Islam itu di dalam mata kuliah gitu, Pak. Ini kan kalau yang saya perhatiin kan mata kuliah, kenapa dan kuliah tersebut Pak yang ditambah, Pak. Jadi misal di FEBI ada tambah 20 SKS mata kuliah yang bersifat agama, Pak. Apakah memang seperti itu konteksnya, Pak? Nah ini yang mungkin menjadi tantangan kita, saya pikir, Pak Rektor, di katakanlah FEBI di sini. Saya kalau karena orang ekonomi, saya bisanya cuma ngomong ekonomi. Itu kan banyak mata kuliah audit, mata kuliah akuntansi sektor publik, manajemen risiko dan lain sebagainya. Harusnya itu kita bawa di dalam konteks nilai-nilai Islam di dalam setiap perkuliahan. Makanya dosen itu harus kita arahkan memahami. Jadi terutama kalau dosen-dosen yang selama ini bukan berasal dari perguruan tinggi agama, lulusan umum yang dia pemahaman keislamannya mungkin dari sisi konteks teoritiknya itu mungkin kurang, itu harus diperbanyak pendalamannya gitu, Pak.
Nah ini yang mungkin ke depan harus kita lakukan Pak, supaya sehingga daya minat masuk mahasiswa ini kembali meningkat Pak gitu. Nah di sisi lain gini juga saya melihat, ini saya terus terang Pak Sekjen, saya melihat kita itu, saya bertanya begini Pak, misalnya UIN ini ya, UIN Syarif Hidayatullah, ini Syarif Hidayatullah itu kuatnya di bidang apa sih? Katakanlah di Pak Imam di Semarang, kuatnya apa sih? Saya dengar-dengar kalau di sini kuatnya fikih, kalau di Pak Imam katanya falakiyah gitu ya, falak. Nah artinya apa? Kalau orang dari luar negeri Pak, jadi kalau tempatnya harus go internasional, kalau orang mau keluar negeri sama kayak kita mau belajar Al-Azhar Pak. Kenapa milih ini? Kenapa milih? Karena kuat di situ Pak, guru besarnya bagus, jurnalnya banyak, macam-macam gitu sehingga orang situ Pak. Nah, saya kepingin itu Pak, di kita itu juga harus seperti itu Pak. Kuat kita apa? Sehingga tadi yang disampaikan sama Pak Sekjen, sumber daya kita itu apakah termasuk anggaran itu bisa kita arahkan kepada sana. Perkuat, perbanyak guru besar, jurnal internasional kita perbanyak, penelitian kita perbanyak, harus ke sana gitu Pak. Nah ini yang saya melihat prioritas anggaran di kita itu belum mengacu ke sana gitu Pak. Nah itu yang kemarin saya sampaikan ke Pak Dirjen PNI supaya mungkin mulai di ke Pak Inung juga saya bilang ini kita mulai mapping gitu, kuatnya apa gitu. Sehingga intervensi pembiayaan dari Dirjen ke perguruan tinggi itu disesuaikan dengan skala prioritas seperti itu. Kalau sekarang kan yang maaf Pak Sekjen, mudah-mudahan saya salah Pak. Kita ini biarin teman-teman PTK ini berimprovisasi sendiri, berjuang sendiri dan menentukan arah sendiri Pak. Ini yang saya perhatikan, mudah-mudahan saya salah Pak. Nah ini yang mungkin saya sudah sampaikan ke Pak Menteri juga saya sampaikan. Ini harus kita rubah. Grand strategi kita di Dirjen Diktis, di Dirjen Pendis itu, terutama di Diktis itu mana? Itu yang kemarin saya bilang sama Prof. Inung supaya mulai dipikirkan. Sehingga apa? Saya juga ke depan, Irjen pun pada saat mereview anggaran RKA Pak Sekjen, kita akan lihat kalau ada kebutuhan yang tidak diakomodir dalam RKA ya kita coret gitu Pak. Yang nggak ada kita tambahin gitu Pak. Nah oleh karena itu saya kepingin nih Pak Rektor, Pak, ada masukan juga ke Irjen Pak. Saya akan terus terang Pak, saya terus terang sama ini belum terlalu banyak mendalami ini terutama di perguruan tinggi kita ya, di Diktis itu apa sebenarnya. Tapi saya sudah mulai pelajari dikit-dikit ini. Sehingga apa? Sehingga nanti intervensi kita itu jelas Pak. Arah anggaran kita apa? Ya nanti kita jaga. Jadi kemudian kan ini seiring sudah mulai ada semangat teman-teman yang IAIN menjadi UIN, ya kan? Kan ini lagi berjuang nih teman-teman kan? Nah tentu perubahan statusnya harus diinginkan oleh ikhtiar apa gitu. Nah ini juga nggak clear karena Pak Sekjen saya lihat jadi ikhtiar, jadi lebih semangat karena kenapa mau jadi BLU? Karena fleksibilitas. Karena kenapa mau jadi PTMBH? Karena fleksibilitas anggaran. Jadi pertimbangannya itu Pak Sekjen. Nah ini ke depan saya bilang kita harus rubah Pak mindset kita, cara berpikir kita bahwa misal katakanlah seperti UIN Syarif Hidayatullah Pak Rektor. Pak Rektor punya kemana arahnya Pak? Dengan pola anggaran seperti sekarang ini nggak mungkin Pak. Jadi harus dirubah. Jadi mekanisme mau tidak mau status juga harus berubah Pak. Di sisi lain kita akan lebih fleksibel di dalam pengelolaan anggaran sehingga kemandirian itu muncul. Nah sehingga kemudian dengan kemandirian itu juga kita dorong tata kelola menjadi lebih baik. Nah itu sebenarnya cita-cita kepinginnya saya seperti itu sehingga sehingga apa yang tadi disampaikan sama Pak Sekjen ini daya minat tarik masuk ke kita itu lebih meningkat, terutama yang tadi dibilang Pak Sekjen. Terus saya juga mencermati Pak, kenapa kita ngabisin duitnya banyak untuk MAN sekalipun anak-anak bangsa Indonesia ya Pak ya, kita MTS unggul, MTS ini tapi nggak ada yang ke kita gitu Pak. Jadi ini kan makanya itu saya sebenarnya gini Pak Sekjen, saya itu mendorong teman-teman staf pengajar yang punya kemampuan tampil di depan publik ya silakan Pak tampil gitu supaya
Dan jangan lupa mempromosikan diri, ini saya staf pengajar mana gitu Pak. Karena ini masih sangat sedikit Pak. Saya terus terang, kadang yang banyak kan muncul jadi pengamat politik atau segala macam kan hanya tertentu Pak. Kalau dari UIN Jakarta ini saya lihat banyak Pak. Tapi di UIN yang lain Pak. Nah ini tentu harus menjadi menjadi tantangan kita. Dengan cara seperti ini Pak, saya memperkirakan ya minat mahasiswa untuk masuk perguruan tinggi kita itu akan lebih banyak Pak. Jadi ya mungkin itu cara-cara strategi yang perlu dilakukan ke depan, terutama yang di daerah nih ya, yang timur, tengah gitu. Ya sambil persoalan saya mengetahui memang persoalan anggaran kita masih masih sangat menjadi salah satu masalah yang tentu harus dicarikan jalan keluarnya gitu. Makanya kita ingin dorong UKT kita juga ini kan banyak sekali masih 300.000 rupanya di kita itu satu semester ya. 400. Ya, jadi itu kan tentu sangat tidak pas ya kalau kita bicara keinginan untuk meningkatkan kualitas. Tapi saya yakinlah dengan ikhtiar kita bersama ya nanti secara perlahan kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ini Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah menjaga kepercayaan publik terutama di dalam proses seleksi masuk ini, sehingga ini tentu akan memberikan kepercayaan kepada publik, kepada kita, dan kita harapkan persepsi publik tetap layanan kita juga menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan selama ini, dan tentu saya ingin Bapak Ibu sekalian tetap bersemangat. Dan satu lagi saya titip nih Pak Rektor seluruh Indonesia ini, mumpung ketemu seluruhnya ya. Bapak ini teman-teman para rektor dan semua ini kan keluarga besar Kemenak Pak. Jadi kalau keluarga besar Kemenak itu semua program-program yang ada di semua terutama di Direktorat Jenderal yang lain, apakah Bimas Islam, Balitbang, nah ini perlu kita sinergikan Pak. Ini saya lihat kita juga antara unit eselon 1 di pusat dengan perguruan tinggi ini masih jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi ini yang ke depan mungkin juga akan kita coba sinergikan sehingga semua agar potensi yang ada di seluruh Kementerian Agama ini kita bisa optimalkan untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Saya kira ini beberapa hal bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Selamat bekerja, semoga kita mendoakan semoga kegiatan ini berjalan lancar sampai hari selesai ya prosesnya. Makasih, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Inspektur Jenderal atas motivasi untuk kita semua bagaimana mengelola kampus ini dengan benar. Jadi University Governance bagian dari amanah yang harus kita kawal. Terutama salah satunya adalah dalam proses PMB ini, penerimaan mahasiswa baru harus dilaksanakan dengan tepat. Terima kasih Pak Irjen. Bapak-bapak dan Ibu, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Kami beri kesempatan kepada para rektor atau panitia lokal yang ada di masing-masing PTKIN, mungkin 2 atau 3, yang ingin menyampaikan laporan atau memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan di masing-masing kampus, atau mungkin ada hal yang perlu disampaikan kepada Pak Sekjen sekaligus Pak Irjen yang hari ini hadir di tengah-tengah kita bersama dengan para pimpinan yang hadir di sini. Ada Inspektur Investigasi, ada Pak Rektor UIN Jakarta, ada Pak Wakil Rektor, ada Pak Biro, di sini lengkap semuanya. Kami persilakan dibantu Pak Undang yang raise hand atau siapa yang ingin menyampaikan sesuatu dari PTKIN masing-masing. Oke, terima kasih. Dari mana ini? Ini dari Kasim Riau. Siap. UIN Riau, silakan. Dari UIN Riau. Dari UIN Riau, ya, silakan. Sebentar, satu-satu gantian, ya, biar kedengar suaranya. Dari UIN Riau, ya, silakan. Syarif Kasim Riau. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rektor. Pak Ketua sudah memberikan waktu kepada kita semua. Salam sekalian yang menyukseskan UMPTK 2023 ini secara luring. Mudah-mudahan sukses selalu dan tentu kita siap apa yang dipesankan oleh Pak Sekjen dan Pak Dirjen direalisasikan sedemikian rupa untuk kebangkitan bangsa Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini menyapa saja kepada Ponorogo, kita. Pak Rektor. Ya, mana? Ponorogo. 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 Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Ketua Panas. Alhamdulillah. Ini kita melaporkan dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kita berjumlah setara total 1.260 yang terlaksana nanti yang akan dilaksanakan sampai dengan selama 7 hari. Dan setiap sesinya ada 3 sesi. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Ada keunikan di sini Pak Rektor. Jadi ada salah satu calon peserta itu yang wajahnya imut seperti anak baru SMP begitu, tetapi ternyata usianya sudah 20 tahun. Maka tadi ketika saya shoot itu aneh wajahnya, tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, semoga semuanya sehat selalu, lancar sampai dengan hari yang terakhir, apakah hari ke-7 maupun ke-8. Ya. Demikian laporan dari kami YIN Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rektor. Ya, itu backgroundnya dibalik dulu Bu, mirrornya biar nggak kelihatan asli. Ya. Terima kasih. Selanjutnya atas sapaannya kepada kita, ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu dari Ternate. Ya, silakan. Dari Ternate. Ya, IAIN Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Pak Sekjen, Pak Dirjen, Panitia Nasional dan teman-teman para rektor. Kami ingin melapor bahwa peserta UMPTK YIN Ternate berjumlah 320 orang, terbagi dalam 3 sesi. Satu sesi 50 orang selama 3 hari. Yang tidak hadir 2 orang karena berasal dari daerah yang jauh di Morotai. Jadi jangkauannya cukup jauh, jadi tidak sempat hadir. Cuacanya juga kurang bersahabat. Jadi jumlah Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Ya, cuacanya nggak hujan ya. Pak Rektor. Stein Majene. Halo. Stein Majene Pak Rektor. Stein Majene. Ya, silakan. Yang yang Majene nih. Ya, Stein Majene, silakan. Ya. Dari Majene, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Sekjen, Bapak Irjen, Pak Rektor, UIN Jakarta, UIN Semarang, Ketua Forum, dan teman-teman yang sudah hadir di UIN Jakarta. Salam dari kami, Stein Majene dari Sulawesi Barat yang sangat jauh. Di sini ada wakil bidang akademik, ada penjaminan mutu dari Stein Majene, langsung ujian untuk UMPTK secara langsung dari Stein Majene ini kami laporkan Pak Irjen, tadi juga sudah mendengar beberapa arahan dari Bapak Sekjen dan Bapak Irjen. Insya Allah ke depannya kami bisa sesuaikan dengan yang diarahkan. Kemudian dari Stein Majene ini yang unik adalah karena kami sudah melakukan ujian langsung di gedung baru kami, SBSN, yaitu Gedung Kuliah Terpadu. Semua peralatan, semua yang ada di gedung terpadu sudah kepakai untuk ujian UMPTKN hari ini. Jumlah total peserta dari ujian di Stein Majene total peserta 311 dengan
yang bukan memilih STAIN itu ada peserta 89 dan sisanya adalah memilih STAIN Majene. Total sesi dari STAIN Majene ini ada 6, ruang ujian 3. Insya Allah hari ini dan tanggal 29 dan besok tanggal 30 akan ujian di STAIN Majene. Demikian laporan kami dari STAIN Majene. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ketua. Terakhir, yang terakhir ya. Terakhir. Ya, siap. Ya, silakan. Dari izin IN Metro, Pak Rektor. Iya, IN Metro. Ya, silakan yang terakhir. Bu Rektor. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekjen, yang saya hormati Bapak Inspektur Jenderal, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pusat Pelaksana, Bapak Rektor, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izin melaporkan bahwa IN Metro siap melaksanakan kegiatan seleksi UMPTKIN dengan jumlah peserta 816 orang totalnya. Kemudian hari ini dilaksanakan 180 masing-masing sesi, 3 sesi. Kemudian ada hal yang perlu kami laporkan Pak Ketua, bahwa di sesi pertama ini ada 8 calon peserta ujian, 3 orang itu kan, kemudian yang selebihnya sedang kami hubungi apa persoalannya. Mohon petunjuk apakah 8 ini bisa menyusul di akhir sesi atau kegiatan seleksi UMPTKIN, PTKIN se-Indonesia Kementerian Agama ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rektor. Jadi terima kasih Bapak-bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Rektor, Ketua, seluruh panitia nasional dan panitia lokal yang sudah melaksanakan kegiatan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam hari pertama sampai hari ke-8 besok. Hal-hal teknis seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua IN Metro nanti kita komunikasikan dengan tim penjamin mutu dan tim SSE biar lebih akurat di forum yang di luar ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, semuanya sudah melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan ujian ini dengan baik. Tetap jaga semangat, tetap jaga pengabdian kita agar kita betul-betul mendapatkan anak-anak atau mahasiswa yang lebih baik dan unggul, serta kualitas pelaksanaan UMPTKIN ini terjamin dengan baik. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf karena berbarengan dengan acara lain, Pak Sekjen dan Pak Irjen, acara Sapa pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum yang sudah menyapa kita, dari Pak Sekjen, Pak Irjen, kemudian teman-teman dari UIN Jakarta. Mohon maaf tidak semuanya Bapak Ibu ya, ini baru sesi pertama di hari pertama, ini masih panjang perjalanan kita berakhir di hari ke-7. Siapa yang masuk? Cari masker, praktik semua. Kalau dari sini ke Panwali dekat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Sekjen, Pak Irjen, kemudian Pak Ketua Umum UMPTKIN tahun 2023 dan terus buat Pak Rektor yang ada di UIN Jakarta,
Pak Warek 1 dan tim akademik, Pak Feni dan tim mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan waktu kepada segenap pimpinan untuk memberikan arahan sekaligus menyapa Bapak Ibu yang ada di seluruh Panlok. Dan kami juga mohon maaf tidak semua kami sapa, nah ada agenda lain dari segenap pimpinan. Ini baru sesi pertama, hari pertama Bapak Ibu, kita masih ada sekitar 42 sesi sampai hari ke-7. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang memang menambah ruangannya sehingga berakhir di sesi ke-42. Tapi tidak menambah hari Bapak Ibu ya, harinya tetap kita berakhir di tanggal 8 Juni tahun 2023. Kecuali Papua, hari ini juga habis. Wah, Papua sudah muncul. Sehat Pak Abu? Alhamdulillah. Papua mah memang beda. Kalau habis kita langsung keluar aja ya. jangan keluar. Boleh ngobrol Pak Abu. Tahan dulu Pak Abu. Aduh, nggak bisa ditahan, obatnya kurang. Jangan dulu. Papua libur nih. Libur Papua. Pak Abu cuma 2 sesi ya? Cuma 1 sesi ya. Oh, 1 sesi ya. 1 sesi. Sampai jam 11 waktu Papua. 11.30. Kita berakhir jam 9.30 Bapak Ibu ya. Sendiri aman ya Pak Nanang? Ini kayaknya Pak Warek 1-nya hadir ini. Siap Pak. Siap Pak Unang, beres dari tadi. Kita ngikuti aja lah. Siap. Dari Pak jauh. Warek. Iya, dari jauh. Tapi aman, lancar. Ini asapnya kelihatan sampai sini nih Pak Nanang dan Pak Warek. Wah, ini kena getah ini kalau masalah asap ya. Kena getah. Kalau Kiai Bakir udah ngomong aman itu. Oh, aman beres. Aman ini. Apalagi Kendari, wes beres selesai. Kendari mana? Ternate Pak Yai. Iya, Ternate. Saya belum sarapan, situ sudah makan. Masuk sering sarapan Pak Bakir. Kita udah siang Pak Yai. Hah? Udah siang. Iya, makanya ini belum makan ini. Belum sarapan malah. Kirim lewat YouTube aja. Nunggu dari panitia nasional ngasih sarapan. Iya. Saya sudah kirim ke Pak Nanang itu Pak Bakir. Ya, sip. Ya. Pak Bakir sehat nggih? Alhamdulillah Pangestu. Nun. Dari aman Pak ya? Alhamdulillah Pak Undang. Alhamdulillah terkendali. Tadi ada beberapa kendala tapi semuanya teratasi ya. Alhamdulillah. Oke. Tahu-tahu biasanya habis Kediri itu Kendari. Oh iya. Beres Kendari. Silakan Kendari. Kendari suaranya keren. Kalau Kendari aman. Berjalan secara lancar. Lancar aman, Kendari. Ya? Siap. Bukit Tinggi. Alhamdulillah lancar sampai sekarang sesuai laporan panitia ruang peserta ada 7 orang yang tidak hadir di sesi 1 ini Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak dari Bukit Tinggi ya. Iya. Oke, kita cek yang lain masih aman Bapak Ibu ya. Saya tadi ada dari Gorontalo kalau tidak salah. Gorontalo lagi Pak menyimpan. Waalaikumsalam. Gorontalo? Iya, Gorontalo. Bu Rosmin sehat Bu Rosmin? Gorontalo udah keluar dari tenda ya. Nggak kemah lagi.
Siap, selesai kema. Bu Rosmin ada salam dari Mas Haris ini. Ya, terima kasih, Pak Undang. Mantap, luar biasa. Salam buat Pak Rektor, Bu ya. Iya, tadi saya lihat Pak Rektornya hadir. Terima kasih. Kapan-kapan konser di depan rumah lagi. Pak Yai Hafid ingin konser lagi katanya Bu Rosmin di depan rumah. Pak Undang ada Surakarta itu mau nyapa. Ada Pak Rudi ini kayaknya. Pak Rudi gimana Pak Rudi? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ada Pak Warek juga kayaknya itu ya. Nah, ini ya coba Warek juga ada nih, lagi jalan juga ada. Pak WR2. Ini Pak Yai Hafid mesti menyapanya ini. Itu baru diundang itu Pak, karena ada Pak Undang baru diundang Pak WR-nya itu baru undang-undang. Jadi Surakarta karena ada Pak Undang jadi dia undang-undang Pak. Iya. Yai Bakir nih, Pak Yai hadir selesai semua. Surakarta aman Pak Warek? Alhamdulillah, tadi kita keliling, ada sebagian sempat tadi ngeblank tapi sudah teratasi. Sudah. Ya, betul itu. Itu secara nasional tadi Pak. Kita ya. biasa di awal-awal memang ada kendala teknis, tapi kita sudah atasi, tim sudah lengkap di kami, dan alhamdulillah segala kendala sudah teratasi. Tapi baik, apapun nanti kendala mau disampaikan Bapak Ibu ya. Pak Rudi mau nyanyi dulu Pak Rudi? Oh, ini yang bagus, ini yang ditunggu-tunggu. Pak Yai Bakir masih ingat Pak Rudi. Kalau Pak Yai Bakir Sangat. Itu suara merdunya itu. Iya itu. Istighosah kalau Pak Imam. Imam, gimana kabar? Salam Pak Adnan. Pak Adnan ini Umas gimana Umas? Oh, aman Umas. Loh, waduh. Udah siang Ternate. Itu enggak, waduh, enggak tahu kanan kiri, enggak apa masih puasa gitu loh ya. Iya itu. Puasanya udah lewat Ramadannya. Oh. Kita yang mulbit aja. Itu mumpung dikasih anggaran konsumsi. Dewe nyetok lah ya bilang, tapi orang nyetok tidak ada sama tidak. Pak Resmi udah lewat dari santai. Yang Pak Resmi udah selesai. Mana Jakarta? Prof, Surakarta berapa sesi, Prof? Berapa Mas? Surakarta 5 hari. 5 hari Pak, kali 3 sesi. 15 sesi berarti itu. Surakarta 15 sesi, sesi terakhir tidak begitu lengkap. Yang ikut sini 3.000 berapa sih yang ikut? Kok dikit sekali ya? Saya sampai 42 loh. Wes, keren Kediri. Ya artinya kan oke, komputernya oke begitu. Sekali-kali kirim lah kalau kelebihan. Aku wis gagas jenengan apa pengen dikon ngono iku. Oh. Itu berarti satu sesi itu ratusan ribu itu di sana. Kami satu sesi 8 ruang. 10 ruang total. Jadi 10 ruang kami setiap sesi, jadi 240 PC.
Udahlah karena waktunya panjang, saya ngikuti waktu sampai habis saja nggak apa-apa, sampai hari terakhir. Sampai hari kiamat. Hari terakhir kan hari kiamat ya. Kan hari terakhir kan hari kiamat gitu. Oke lah, karena Pak Undang ngasih hari kiamat, saya sampai hari kiamatnya Pak Undang. Iso ae. Lo kan gitu, ini hari terakhir, oh kiamat berarti gitu loh. Kalau WR senior yang ngomong ya kita nggak bisa bantah. Iya, kita manut saja Pak. Halannya dihitung jumlah hari Pak Marek. Enggak, itu artinya Surakarta takut menghadapi dino kiamat. Kediri nggak apa-apa, kiamat sampai kiamat pokoknya gitu. Serahkan menghindari hari terakhir. Kayak itu Ibu Rofika mau ngomong itu sepertinya dari Jambi. Iya, Jambi, monggo. Mana dari Jambi, silakan dari Jambi. Itu Ibu Rofika. Ibu Rofika. Jambi. Kayak Subakir, mana kayak Subakir? Aduh, di tangan kiri itu Pak Yai, kayaknya harus dilepas dulu itu. Di tangan kiri itu ruangannya ber-AC itu. Kalau Pak Mahmud sarapannya itu enak, kalau saya sarapannya ini aja deh, nggak apa-apa. Sepertinya itu yang bikin hari kiamat itu. Ya kalau Pak Adnan sarapannya enak betul itu. Pak Kiai Bakir. Ini kayaknya ada Prof. Zul juga nih dari Makassar. Prof. Zul? Kayaknya lagi keliling nih Prof. Zul. Karena ruangannya banyak harus dikelilingi satu-satu. Betul Prof. Ini ruangan ini ada sekitar 300-an lebih nih Prof. Banyak kali ya? Satu sesi secara nasional itu sekitar 311 Pak. Oh 311 satu nasional. Bagi 57. Bagi 59 Pak. Oh 59 ya, 59. 58 perguruan tinggi PTKN dan satu dari PTN. Ini dari Unsika juga hadir. Iya. Nah, Assalamualaikum Pak Undang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang nih Pak Warek 2. Ya, mohon disapa dulu yang Padang Pak Undang. Karena Padang kan ada Pak Wamen akan monitoring ke situ. Oke, siap. Kita coba cek yang Padang ya. Ya, yang dicek dulu Pak Padang. Zulfendri mungkin dari Padang sudah hadir ke Pak Wamen. Halo, dari Padang. Bentar, kita coba cek Padang ya. Ya, coba ya dicek Padang. Makasih. Pak Zulfendri, mohon informasinya mungkin dari Sepertinya masih UIN persiapan Padang. Oke, kita lihat ya UIN Padang. Sepertinya masih persiapan itu masih setup macam-macam. Nah ini Padang kayaknya masih siap-siap ya. Kita tunggu mungkin Pak Warek 2 dari UIN Palembang, Pak Hadi. Karena informasi kami dari Wamen akan hadir di UIN Padang ya. Dan mohon nanti kalau sudah mendekati Pak Zulfendri, nah ini Pak Zulfendri nih. Sudah ada update kah Pak Zulfendri? Pak Wamen akan hadir jam berapa? Kayaknya masih sibuk Bapak Ibu dari UIN Padang. Sesi pertama di hari pertama
Ini tinggal 37 menit lagi, Ya. Bapak Ibu. Jadi mohon diingatkan dan dilihat, dan kami pun sudah siapkan video Budi sebentar saya. yang diputar di ruangan. Ya. Itu masih sibuk sekali Padang, Pak Undang. Iya betul, ini Pak Julvendri masih sibuk ini. Rapat kelulusan di Padang lagi kayaknya. Kalau Pak Wamen bisa. Itu saya belum tahu nih Pak Bakir. Tahun lalu di Padang, ini di Padang lagi kayaknya. Kok bisa Wamen? Ini doa dan harapan. Enggak, kalau doa dan harapan sih di Sorong aja lah doanya. Hati-hati Pak, di Sorong jatuh. Nah, iya, disorong-sorong terus, sorong ke kanan. Nanti ada sorong ke kiri. Dimanapun. Iya, Bro. Pak Yai. Halo. Rokoknya sudah pirang batang. Ini masih bukan gudang garam loh, ini gudang garam loh, ini nah. Mas Bakir J wanita. Oh, piye toh? Enggak kan dijatah gudang garam. Lah iya soalnya ndek kono dikirimi sih bal. Iya dijatah kok. Kalau Solo nanti di Rokok Kerbo itu kan jatah bisa toh? Rokoknya Kerbo rek. Iya Kerbo. Ambek Citoe. Kerbo merah. Iku dukune Pak Rudi jadi story kebo. Bu Astuti di Unsika lancar Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar tadi ada. Alhamdulillah Unsika selamat datang. Ini tadi Pak Rektor mendadak harus ke Jogja, jadi tidak bisa menghadiri yang sesi pertama, dan Pak Warek nanti siang hadir. Tadi kami sudah didampingi juga dengan Pak Dekan dan panitia, sekaligus melaporkan Pak Undang dari peserta yang mendaftar di Unsika atau yang mengikuti UMPTK di Unsika 10, dan satu sesinya ini 120 peserta dengan 3 hari sampai Rabu, dan 1 harinya 3 sesi. Dan hari